Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ulas Pinjol, ketemu lagi bersama saya di HR YouTube channel. Di video kali ini saya akan share kepada kalian tentang daerah-daerah yang diprioritaskan oleh debt collector lapangan ketika seorang debitur mengalami gagal bayar. Nah, daerah-daerah mana saja yang akan jadi prioritas atau yang jadi utama akan dikunjungi oleh para debt collector lapangan? Simak video ini sampai habis. Kunjungan debt collector lapangan ketika seorang nasabah mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini menjadi salah satu cara mereka dalam penagihannya. Dan hal ini banyak ditakutkan oleh para debitur-debitur yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena sudah banyak juga para penonton video-video saya yang menanyakan di kolom komentar tentang kedatangan debt collector lapangan di aplikasi-aplikasi pinjaman online. Dan mereka juga menyebutkan daerah-daerah mereka. Seperti contoh, Bang, lokasi Bandung apakah ada DC lapangannya, aplikasi A, B, atau C, seperti itu. Dan di sini saya akan sedikit jelaskan atau sedikit kasih tahu share kepada kalian daerah-daerah manakah yang menjadi prioritas dari debt collector lapangan. Daerah-daerah yang menjadi prioritas dari debt collector lapangan ketika mereka menagih adalah biasanya itu untuk kota-kota besar atau di pusat-pusat kota. Sebagai contoh di daerah Jabodetabek, karena ini termasuk kota besar ya, dan untuk kedatangan debt collector lapangan di setiap aplikasi biasanya untuk daerah Jabodetabek itu sudah hampir merata ya di setiap aplikasi. Kalaupun ada yang masih jarang itu random ya, tidak sampai tidak ada sama sekali. Jadi masih adalah untuk debt collector lapangannya, namun masih random atau tidak merata. Lalu bagaimana dengan lokasi-lokasi yang seperti di pesisian atau pedesaan itu? Apakah dijangkau? Apakah terjangkau oleh debt collector lapangan? Nah, untuk lokasi-lokasi yang ada di pesisian seperti pedesaan, biasanya itu kurang terjangkau oleh debt collector lapangan. Dan biasanya lokasi-lokasi tersebut juga jarang didatangi oleh debt collector lapangan. Salah satu contohnya adalah seperti lokasi teman saya. Beliau berada di pesisian yang jauh dari pusat kota. Dan dia juga sudah mengalami gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online yang sangat populer, dan bahkan untuk debt collector lapangannya itu sudah merata di seluruh Indonesia. Namun untuk di daerah dia belum pernah sama sekali didatangi oleh debt collector lapangan tersebut, walaupun sudah mengalami gagal bayar dalam waktu 2 tahun lebih. Nah, di sini sudah cukup jelas ya bahwasannya untuk debt collector lapangan tuh lebih memprioritaskan ke lokasi yang di kota-kota besar ataupun di pusat kota di setiap daerahnya. Karena mungkin untuk lokasi tersebut lebih mudah untuk dicari dan mudah dijangkau. Beda lagi dengan daerah di pedesaan karena jaraknya juga mungkin cukup jauh dan belum tentu juga para si debitur tuh langsung membayar ketika mereka datang ke sana. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi gagal bayar dan lokasi kalian tuh agak jauh dari perkotaan atau tepatnya itu kayak di pedesaan, itu kalian mungkin tidak perlu terlalu panik ataupun ketakutan ya. Kalaupun kalian mendapatkan ancaman akan datang debt collector lapangan, kalian jangan terlalu percaya dulu karena bisa saja itu hanya getrakan dari mereka atau cara mereka untuk menakut-nakuti kalian agar kalian cepat-cepat membayar tagihan kalian. Karena kebanyakan dari sini tuh yang ditakutkan adalah kedatangan debt collector lapangan karena mereka akan merasa malu oleh keluarga ataupun tetangga ketika ada debt collector lapangan ke rumah menagih hutang kita di aplikasi pinjaman online. Jadi mereka akan segera membayarkan tagihannya karena takut didatangi oleh debt collector lapangan. Nah, itu adalah maksud dari debt collector lapangan yang menggetrak atau menakut-nakuti kita lewat WA akan didatangi oleh debt collector lapangan. Walau sebenarnya itu belum tentu ya mereka akan datang ke lokasi kalian, karena itu hanya getrakan saja dari mereka. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.